Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di chapter pertama dengan judul The Challenge of Human Resources Management atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi sepanjang organisasi atau kita mengelola sumber daya manusia. Ya, jadi ada beberapa objektif atau tujuan dengan kita mempelajari chapter ini, ya. Jadi di sini you should be able to. Jadi Anda diharapkan untuk bisa yang pertama mengidentifikasi perusahaan atau bagaimana organisasi itu mampu mencapai competitive advantage. Competitive advantage ini adalah hal-hal yang dapat diunggulkan ya dari masing-masing sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Ini dapat kita tahan, dapat kita tarik SDM yang berkualitas dalam jangka waktu yang lama atau sustainable. Yang kedua adalah Anda dapat mampu menjelaskan kenapa sih globalisasi ini mempunyai pengaruh yang luar biasa dahsyat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, diharapkan Anda mampu menjelaskan dampak dari kemajuan teknologi yang juga berdampak terhadap akses informasi yang cepat dalam pengelolaan SDM. Yang keempat adalah Anda diharapkan untuk dapat mengidentifikasi apa sih pentingnya dari manajemen perubahan. Ya. Yang kelima adalah Anda mampu untuk menggambarkan peran-peran SDM atau peran-peran praktisi SDM apa saja ya sebagai upaya untuk mengembangkan intelektualitas dalam organisasi ini sebagai aset utama. Berikutnya, tujuan yang keenam adalah Anda diharapkan memiliki wawasan. Di sini ada beberapa kata kunci TQM, Total Quality Management, lalu ada Six Sigma, ya, Six Sigma, dan Reengineering. Sebenarnya ada beberapa istilah lain yang nanti akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan SDM. Kemudian di akhir-akhir nanti akan kita diskusikan tentang hal-hal yang memberikan dampak, ya, bisa dampak secara langsung, tidak langsung, atau berupa tekanan. Dalam hal ini adalah pembiayaan. Pembiayaan itu bisa di organisasi itu bisa mempengaruhi terhadap kebijakan SDM-nya. Kemudian kita juga bisa mendiskusikan ada faktor-faktor lain yang melekat pada SDM-nya, termasuk faktor demografi. Apa saja itu nanti akan kita bahas. Yang intinya adalah dengan kita memahami faktor-faktor demografik dan latar belakang lainnya, itu akan membantu organisasi bagaimana sih untuk mentreatment atau memperlakukan ya anggota organisasinya. Yang kelima adalah Anda diharapkan untuk bisa memberikan contoh-contoh peran-peran apa saja sih yang harus dimiliki oleh para manajer atau praktisi SDM di masa kini. Berikutnya, why? Kenapa kita perlu mempelajari tentang pengelolaan sumber daya manusia? Ini merupakan mata kuliah yang wajib ya, yang harus kalian dapatkan. Selain ada manajemen keuangan, manajemen marketing, dan manajemen operasional. Ya. Jadi di sini perlu kita pahami dulu apa itu HRM. Ya. Jadi sebagai upaya atau proses bagaimana mengelola sumber daya manusia, ya, termasuk SDM-nya itu sendiri secara physically, ya. Selain itu juga secara intelektual, ya. Itu kita kelola aset kepandaiannya, mereka mampunya apa, can do what, and bisakah kita mengelola mereka sehingga mereka bisa can do something, bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi kita dihadapkan pada orang-orang SDM atau anggota organisasi itu memiliki potensi, ya, can do, bisa melakukan sesuatu. Basisnya apa? Ada KSA, knowledge, skill, and ability. Ya. Nah, itu menjadi modal penting dari SDM. Nah, kemudian kita punya satu PR lain, apa? Bagaimana untuk bisa mengelola mereka agar mereka bisa memberikan kontribusi lebih bagi atau sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Tapi apakah mereka mau? Apakah mereka akan bergerak saat kita minta? Maka selain ada can do adalah will do.
akankah mereka melakukan sesuatu? Ya, intinya adalah ini adalah sepak terjang atau hal-hal yang harus kita pahami dan pastinya akan Anda hadapi untuk apa? To achieve an organization objective. Bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Why studi HRM? Ya, jadi yang kita pelajari pengelolaan SDM ini adalah penempatan orang-orang di organisasi. Kita juga mungkin kalau mau ditarik ke belakang adalah kita harus mendesain pekerjaan macam apa, apakah ini pekerjaan bisa dikerjakan secara individual atau secara tim, ya. Bagaimana Anda berusaha untuk mengupgrade kemampuan Anda melalui developing, ya. Sehingga pada saat misalkan Anda sudah lulus S1 masuk dalam satu organisasi, Anda tidak akan stuck hanya karena berbasis Anda lulusan S1 saja, bukan. Jadi Anda tentu ada keinginan untuk mengupgrade kemampuan kita disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ya. Jadi banyak tugas-tugas sehingga kita perlu memahami tentang apa saja yang harus dikelola di MSDM ini. Kemudian ini ya, mengidentifikasi pendekatan-pendekatan apa sehingga Anda entah Anda sebagai karyawan ataukah Anda sebagai bos ataukah sebagai owner itu bisa melejitkan performance para karyawan. Ya. Kemudian selain Anda meminta atau menuntut karyawan Anda untuk bekerja, untuk memiliki kinerja yang baik, Anda pun juga diharapkan apa? Kita mampu memberikan reward yang sepantasnya, ya, yang sepantasnya, yang relevan, begitu ya. Jadi ini adalah hal-hal mulai dari proses rekrutmen, mungkin sebelum rekrutmen ada perencanaan SDM, ada rekrutmen, pengolahan SDM, lalu pengupahan sampai di retirement atau mengelola sebelum mereka memasuki masa pensiun, itu yang akan Anda temui di organisasi, khususnya di pengelolaan SDM. Ini adalah gambaran secara keseluruhan. Ya, apa saja sih fungsi-fungsinya, apa saja sih aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pengelolaan SDM. Ya, di sini tadi sudah sempat Bu Andri sebutkan ya. Jadi human resources aktivitasnya mulai dari planning, perencanaan, rekrutmen, staffing atau penempatan, ya, lalu ada job design, ya, job design ini kita mendesain pekerjaan ini bisa sebelum atau sesudah. Ini biasanya akan berjalan sangat dinamis masalah job design, ya. Kemudian ada pelatihan, ya, pengembangan skill, lalu ada appraisal, penilaian ini berkaitan dengan kinerja, kemudian bagaimana Anda harus berkomunikasi, memberikan kompensasi, selain ada kompensasi yang sifatnya wajib, mungkin ada benefit-benefit yang bisa organisasi tawarkan kepada para karyawannya. Kemudian secara keseluruhan adalah bagaimana sih organisasi mampu membangun relasi yang baik ya antara manajemen dengan para pekerjanya. Ya, mungkin tidak hanya secara internal tapi secara luas dengan pihak eksternal, dengan pembuat kebijakan eksternal dari pemerintah, ataukah kalau kita berbicara MSDM internasional, Anda juga akan Anda harus melibatkan diri ke hubungan internasional dan lain-lain. Kemudian pada saat organisasi melaksanakan fungsi atau aktivitas-aktivitas pengelolaan SDM, kita dihadapkan dengan dua sisi ini, ya, sisi kiri kalian dan sisi kanan kalian, ya. Yang pertama apa? Competitive challenges, tantangan-tantangan yang kalian hadapi, ya. Apa itu yang dihadapi oleh organisasi? Dari sisi globalisasi, teknologi, bagaimana memanage adanya perubahan, ya. Nanti ada perubahan yang tertata, ada yang secara frontal, gitu ya. Kemudian pengelolaan human capital sebagai aset, ya, knowledge-nya, ya. Kemudian responsiveness, seberapa kita respon terhadap adanya ini globalisasi teknologi. Jadi ini competitive challenges ini adalah hal yang sangat mungkin saling berkaitan, ya. Seberapa kita mampu untuk merespon itu semua. Kemudian cost containment itu biaya-biaya yang terlibat dalam aktivitas
kita mengelola organisasi kita. Ini tentu akan menjadi hal-hal yang sangat menantang, ya. Kemudian di satu sisi, ya, ibarat competitive challenges ini adalah tantangan kita sebagai organisasi menghadapi faktor eksternal, gitu ya. Nah, di sisi kanan kalian ini adalah employee concern. Kita juga dihadapkan tantangan-tantangan yang timbul dari para anggota organisasi kita, ya. Jadi kita kelola adalah internal dan eksternal. Yang internal apa? Ya, bahwa sangat dimungkinkan suatu organisasi itu memiliki anak buah, ya, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, background diversity. Kemudian usia, ya, kalau Anda kuliah ini kan enak, teman-teman sebaya, Anda bisa bercanda, bisa mengerjakan tugas bareng-bareng teman, itu asik gitu ya. Tetapi hal ini juga bisa saja Anda temui di tempat kerja, tapi sangat besar kemungkinan Anda diwajibkan untuk bisa bekerja dengan beragam orang-orang dengan beragam usia. Sehingga apa, kita tantangannya adalah bagaimana untuk mengkondisikan diri kita sendiri, ya, selain manajemen pun juga harus aware dengan adanya perbedaan dari sisi usia. Kemudian isu gender, ya, isu gender ini juga hal yang krusial. Kemudian job security, ya, seberapa aman kita melakukan sesuatu, baik itu di tempat kerja, mungkin sepertinya kita santai-santai saja di depan laptop, ya, tapi ternyata di situ juga ada apa ya, sekian persen itu juga akan mempengaruhi kita dari sisi kesehatan, mungkin kesehatan mata, mungkin paparan radiasi dan seterusnya. Nah, ini satu contoh. Belum lagi job security untuk hal-hal yang lainnya yang sifatnya physically di bidang konstruksi bangunan dan seterusnya. Kemudian organisasi juga dihadapkan pada latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian di masa-masa sekarang orang itu kan semakin melek, semakin sadar dengan hak apa sih kalau saya bekerja, saya berkontribusi, apa sih yang bisa saya dapatkan, gitu. Employee right. Ya. Kemudian privacy issue, ada isu privasi yang apa ya, masalah data yang bisa diketahui oleh publik, apakah cukup organisasi atau menjadi rahasia dapur dan seterusnya. Kemudian work attitude, ya, sikap dalam bekerja, ya. Ini pun juga menjadi concern bagi organisasi, bagaimana dengan orang dengan beragam latar belakang, bisa agama, bisa daerah, bahasa juga, ya, latar belakang pendidikan tadi, itu pun juga akan berdampak pada sikap, ya, pada sikap. Nah, ini menjadi tantangan organisasi bagaimana untuk apa ya, dalam tanda kutip membuat jadi homogen gitu ya, sikap-sikap para pekerjanya, ya, atau dibuat sama. Nah, ini bisa Anda antisipasi melalui standar operasional, mungkin Anda bisa kelola melalui buku pedoman dan seterusnya. Lalu family, ya, nah family ini kan menjadi satu pertimbangan kenapa orang mau bekerja, ya. Jadi ini nanti akan dikaitkan dengan masalah kompensasi dan benefit. Saya kerja dari pagi, siang, malam gitu ya, pagi lagi dan seterusnya. Lalu kira-kira masalah kompensasi atau benefit ini akan mengcover kebutuhan saya dan keluarga tidak? Nah, ini ya. Jadi ini overall framework ya dari aktivitas atau fungsi di pengelolaan SDM dikaitkan dengan faktor-faktor yang menantang, yang menjadi peluang, ya, baik dari sisi competitive challenges maupun dari employee concern. Ya. Nah, ini tidak akan saya bisa kalian baca secara mandiri ya. Jadi ini competitive challenge. Ya, jadi banyak hal-hal yang apa ya harus kita sadari dari kegiatan yang ada, mulai dari bagaimana kita berkompetisi, bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana agar organisasi itu menarik di mata para calon talentnya, ya. Apalagi kalau untuk tantangannya juga akan semakin besar pada saat organisasi Anda itu levelnya adalah level global, MNC gitu ya, multinational company, corporate gitu. Kemudian yang Anda hadapi juga masalah teknologi. Teknologi sekarang sangat pesat, kita di masa pandemi ini
luar biasa tantangannya. Kemudian bagaimana memanage adanya perubahan, ya, managing talent tadi ya, talent dengan berbagai macam latar belakangnya, atau human capital secara aset. Ya. Lalu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana merespon pasar. Ya. Apalagi tadi tantangannya lebih besar pada saat produk Anda itu harus diekspor ke luar negeri, Anda harus memahami apa aturannya, ya. Mungkin taste atau cita rasa customer di luar negeri itu akan berbeda dengan customernya lokal gitu ya, atau apalagi dihadapkan dengan pedoman atau kebijakan masing-masing negara, ya itu akan berdampak pada produk kita, produk atau jasa. Ya kemudian kalau ini dikaitkan dengan SDM, larinya kemana Bu? Ya larinya adalah pada saat Anda go global, ya Anda harus pahami itu. Anda harus punya SDM yang benar-benar memahami setidaknya secara terlep undang-undangnya seperti apa. Anda harus memastikan punya anak buah yang pintar bahasa Inggris misalkan atau bahasa internasional lainnya. Ya, Anda harus tahu ada anggota organisasi yang pintar secara hukum dan seterusnya. Ya, adalah upaya untuk bagaimana kita bisa memahami pasar kita dimanapun berada. Kemudian, tentu semua aktivitas ini akan memiliki implikasi terhadap biaya. Ya. Nah, ini yang challenge yang pertama ya. Ya, globalisasi apa itu? Ya ini intinya adalah segala sesuatu yang segera dengan mudahnya bisa dikenali, ya bisa dikenali baik itu di dalam maupun di luar negara. Ya, yang mana akan melibatkan aktivitas-aktivitas jual beli, investasi, ya mungkin secara budaya, secara bahasa itu begitu mudah tersebar luas. Ya, pada saat Bu Andri buat materi seperti ini, tidak menutup kemungkinan materi ini juga akan bisa diakses oleh bukan orang Indonesia, ya sepanjang dia bisa memahami bahasa Indonesia, sok atuh gitu ya, silakan aja. Kemudian dampak dari globalisasi ya, anything, anytime, anywhere. Jadi sudah bukan alasan, oh ini tokonya sudah tutup, gitu ya. Karena misalkan dari Amerika itu mereka masih sudah pagi, siang, kita sudah malam gitu. Karena apa? Karena kita bisa mengupayakan atau organisasi ini bisa mengupayakan adanya agen atau perwakilan di Amerika atau di negara lainnya, sehingga bisa anything, anytime, anywhere, bisa di mana saja kita tetap bisa melakukan transaksi ekonomi. Kemudian akan berdampak pada partnership ya, kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak asing. Kemudian adanya globalisasi ini akan semakin membuka peluang, hambatan-hambatan yang ada itu semakin terkikis, ya mungkin itu harapannya, tapi juga ada sih kemungkinan Anda kalau misalkan tidak ada perjanjian antar negara, semacam perjanjian ekstradisi itu kalau dari sisi politik ya, misalkan kalau ada penjahat sampai melarikan diri ke luar negeri, itu enak kalau ada perjanjian antar negara. Oh nanti kalau ketangkep dikembalikan lagi ya ke negara kita gitu ya. Nah kalau dari sisi organisasi ini ya bisa saja dengan adanya perjanjian antar negara ya atau antar perusahaan di beda negara, hal-hal semacam hambatan lalu tarif-tarif yang berbeda yang awalnya tinggi itu bisa ditekan karena adanya perjanjian antar negara. Nah ini contoh-contoh agreement ya, NAFTA, Uni Eropa, APEC, WTO, GATT. Yang menjadi tantangan lainnya adalah masalah CSR, Corporate Social Responsibility. Bagaimana organisasi itu tidak hanya tidak hanya melulu berorientasi pada profit, bagaimana agar bisa jualan, dapat pemasukan dan seterusnya. Tapi adalah bagaimana kita juga mempunyai responsibility, mempunyai tanggung jawab terhadap sosial. Ya, misalkan perusahaan yang di bidang manufacturing, dia mengambil begitu banyak sumber daya alam, maka dia pun juga mempunyai tanggung jawab bagaimana untuk menjaga alam.
ya. Kemudian misalkan dia mempunyai pabrik di tengah-tengah suatu komunitas, ya, lalu di situ ada begitu banyak masyarakat yang melingkari pabrik itu, nah mungkin ada upaya untuk bagaimana mengangkat harkat hidup orang banyak di sekitar pabrik itu. Ya, itu satu contoh. Ini untuk corporate social responsibility. Ya, tapi sebenarnya terlepas dari CSR yang tadi Bu Andi sebutkan tadi, sebenarnya adalah tanggung jawab organisasi itu pun juga bisa dimulai dari bagaimana sih organisasi itu bisa menciptakan suatu komunitas internal organisasi, ya, yang baik, ya, lingkungan kerja yang menyenangkan lah, ya, yang jelas tujuannya apa, bagaimana kita memperlakukan orang-orang, karena apa, dari hal-hal yang baik tadi itu akan memiliki efek atau dampak terhadap aktivitas keseluruhan. Ya, nanti kita jelaskan di materi lainnya. Kemudian di sini globalisasi impact on HRM, ya. Dampaknya yang kentara kita lihat adalah dari faktor geografis, ya, budaya, undang-undang, dan praktek-praktek bisnis itu akan membutuhkan effort yang luar biasa bagi kita untuk perlu memahami itu semua. Ya, karena di sisi lain bisa saja organisasi itu membutuhkan suatu skill tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Ternyata orang ini hanya bisa kita dapatkan dari belahan bumi lainnya. Ya. Kemudian kita dihadapkan dengan orang-orang ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda juga. Ya, atau kita mau menjurus pasar ke negara lain, ya kita harus memahami ini semua. Ya. Nah, tadi sudah Bu Andi dijelaskan ya tentang apa juntrungannya ke SDM, yaitu kita harus mengelola SDM, memastikan bahwa SDM kita memang siap untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini ada banyak isu ya. Ini ya kan, mengidentifikasi seberapa capable manajernya, ya, atau anggota organisasi lainnya. Lalu kita juga berupaya tidak hanya mengenal tapi mencoba kalau memang budaya itu memungkinkan bagi kita untuk adapt, ya, untuk beradaptasi, bisa kita kembangkan budaya itu menjadi budaya organisasi, ya. Lalu Anda untuk memastikan itu semua juga harus belajar lagi kan, jadi ada training program. Lalu kalau kaitannya dengan MSDM internasional juga organisasi juga mulai aware terhadap bagaimana sih menyesuaikan kompensasi sehingga kita dapat orang dari belahan bumi manapun itu tadi, tapi kemudian orang itu bisa memberikan kontribusi yang baik bagi organisasi kita, kita pun juga akan memberikan kompensasi yang sepantasnya bagi dia. Oke. Nah, termasuk challenge yang kedua ini adalah embracing new technology. Ya, bagaimana kita menghadapi dan memperlakukan teknologi yang ada. Tentu tidak semua teknologi yang berubah lalu kita langsung serta-merta ikuti, tapi harus melakukan berbagai macam pertimbangan, ya, sepanjang itu memang bermanfaat bagi organisasi. Maka setidaknya dengan adanya perkembangan teknologi pada umumnya, kita pastikan bahwa memang para pekerja kita memiliki pengetahuan, ya, sehingga dengan adanya pengetahuan itu akan membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap apa atau bagaimana mereka mengeksekusi pekerjaannya. Mulai dari perencanaan, membuat keputusan, dan jika sampai ada masalah, kita tahu bagaimana untuk mengantisipasinya.